Masih di Angkat The Potters Podcast terkece seplanet bumi. Geng, kita hari ini dengan Gugunan Lobo. Yes. Tapi bentar bang, nanya bang, ini kok ada suara lu di sini bang? Oh iya dong, gak dibeda-bedain. Iya. Suara hati gua kedengeran gak di situ? Kenapa apa? Ngomong apa? Kira-kira? Gak kedengeran dong berarti. Adalah bang, keluhan-keluhan sebagai rakyat saja. Nah, kesannya gue pemerintah dong ya kan. Bahaya. Oke, keluhan yang pertama apa? Keluhan pertama skripsi sih bang. Skripsi. OTW skripsi. Terus? Keluhan kedua berat badan sih kayaknya. Berat badan. Aku ingin kurus guys. Gak usah insecure. Siap. Bersyukur. Lihat dong, topa gue ini penuh sama mereka berdua. Oke, kasihan ini obrolan berat guys. Inilah yang dinamakan obrolan kelas berat itu ini. Daging semua nih. Obrolan kita isinya daging semua ini isinya. Ini yang diomongin daging semua. Kalian tuh makan apa? Kenapa bisa segede ini badannya? Ini umbi-umbian gitu. Gak mungkin umbi-umbian. Aku tidak percaya kalian makan umbi. Ya orang kadang orang lewat gitu dimakan sih bang. Kalau saya sih vegetarian bang ya. Vegetarian. Tetap juga gak percaya. Sayur. Ya padi tumbuhan juga kan bang. Gak termasuk vegetarian. Gak boleh. Tapi ya itu ya, kenapa alasannya bikin gemuk itu gitu ya? Ya gitu. Kalian tahu gak sih penyebab kalian gemuk itu apa? Ya kayaknya karena banyak makan malam sih. Kalau gue banyak makan malam, tidur. Emang kayaknya ada basic diabetes gue bang. Ya tolong guys yang pengen membantu sumbangan tipis, basic diabetes. Waduh. Polisi sedekah. Bang Seprijal. Bang Seprijal, halo. Ya kan kolaborasi terakhir sama Bang Seprijal itu tentang peredaran penjualan kopi ternyata ya. Lu sakau, gue nonton banget tuh. Lu sakau ngopi. Gimik doang itu bang, bukan beneran bang. Tapi boleh lah ditesurin. Yang keluar voucher nanti ya, hasilnya. Itu kenapa sih bikin kolaborasi itu tuh dari mana maksudnya? Itu kan Project IAM kan? Project IAM. Terus? Kalau gak salah itu tuh untuk arsip Polda sendiri. Oh arsip Polda. Emang dari Polri sih. Untuk apa pembinaan ya? Ya untuk video inilah. Itu juga sempat kebingungan ya Bang Iam nyari talent polisi tuh Bang. Iya. Kebetulan ada Bang Cungkeng kan dia ngasih link Pak Seprijal, alhamdulillah. Emang acting Pak Seprijal bagus. One take semua. Gak pernah ada 2 kali 3 kali. Ya, soalnya emang polisi. Iya emang polisi. Kalau misalnya polisi dibuat-buat kan nganggu. Iya bingung karena emang polisi. Nganggu gak jadi orang. Jadi dia kalau nanya orang kan ini banget. Apa ini? Jadi beneran. Jadi kita jadi kayak polisi beneran lagi nanya nih gitu. Memang ini yang ditemukan orang-orang pada umumnya. Iya. Terus kenapa pilihannya talentnya kalian waktu itu? Murah. Enggak sih bang, karena nggak tahu kita orang juga bingung kok dipilih gitu bang. Nggak ngerti sih. Oh dipilih ya. Tapi kalian happy nggak sih ada di komunitas kreator kita ini gitu? Happy banget. Alhamdulillah happy banget. Ya. Apa yang kalian rasain begitu ngumpul di komunitas? Gimik selalu. Harus ada lucunya pasti. Selalu ya. Beban lucu. Lah bebannya, harus ngelucu. Iya beban yang lucu. Oke, set. Makan dong, set. Dan memang berarti beneran ngegitar aja bang. Iya, karena gue gak lucu sebenarnya. Ngegitar aja bang. Gue tuh suka ini sih sama diksi kalau gue. Oh diksi. Kayak Hibzi Khoir itu bang. Ya gue bermain diksi. Apa ya, gue kalau kalian kan act out misalkan gitu ya, lebih ke situ kan. Iya. Kalian kalau bergerak sedikit aja udah kocak banget gitu. Kalau abang 2 kata lucu dong. 2 kata lucu. Diksi. Enggak lah, diksi gue terlalu jahat bro. Jahat. Makanya gue selalu gak cocok di TV karena gue suka berkata-kata kasar. Oh iya. Ya. Iya sih. Gak apa-apa. Masih aman bang. Makin gak jelas nih. Makin gak jelas ya. Nanti di sensor guys, maaf. Gak apa-apa, ada tim sensor ya. Sorry bang, nambahin kerja editor. Tapi gue kemarin-kemarin sih gak ada yang gue sensor itu. Karena di YouTube kan ada ini kan.
ada notif yang apakah ada kata-kata kasar di dalamnya gitu. Dan selalu gue iyain gitu. Jadi itu selalu gue checklist memang. Setiap podcast itu selalu gue checklist. Walaupun sebenarnya kadang kan suka nggak ada kata-kata kasar atau kayak gimana gitu ya. Gue karena udah terbiasa checklist aja gitu. Untuk nyaring biar ya udahlah. Iya gitu. Yang kedua kalau sekarang tuh lebih gue ngebiasain gue sensor. Gue sensor. Itu pun kalau nggak kelupaan ya gitu. Kalau untuk YouTube sebenarnya kan aman kan. Karena dia masuknya kan bukan penyiaran kan. Masuknya kan ke konten kan. Konten kreasi gitu. Kapan kreatif sih? Bukan masuk ke Komisi Penyiaran Indonesia gitu. Jadi nggak masuk ranah hukumnya gitu ke situ. Jadi nggak ada masalah. Cuman kitanya kan kadang suka kayak mana gitu ya. Kita yang lagi abis ngomong jorok juga kadang suka kitanya kayak ngerasa salah gak sih? Salah gak sih? Padahal gitu. di keseharian emang ngomong jorok. Beda ya media ya. Suka gitu kan. Nah sekarang kalian kan niche kan lebih ke komedian kan. Insya Allah. Kalau lucu. Ini gue lagi gak nyuruh lucu loh. Aman. Ya kan. Insya Allah. Insya Allah. Tapi lu kuliah juga gak, Bo? Alhamdulillah kuliah. Udah beres ya? Belum dong, masih semester 6 ini. Semester 6? Semester 6. Sama Bang, semester Sama. Satu. Jadi awalnya kita ketemu ini dari MTS, SMP. Jadi kita sama-sama asrama. Madrasah Sanawiyah loh. Iya, MTS 1 di Pahoman itu. Kalian yang ngomong jorok barusan bikin malu aja. Maaf MTS, maaf. Bukan MTS 1-nya kita sih. MTS 1-nya bener-bener bagus. Iya. Gak berakhlak nih. Waduh. Terus ketemu satu MTS. Oke, terus? MTS ya tetap berteman sampai sekarang. Sih. Alhamdulillah sampai sekarang dan sekarang berada di sini di hadapan kalian semua guys. Asik. Kalau ibu saya nonton halo. Ini eksklusif cuma di sini doang Bang. Jangan ngomong kayak gitu. Di tempat lain belum ada. Belum ada. Penting gak penting sih, tapi gak apa-apa lah. Iya. Yang penting eksklusif aja kalau gue eksklusif. Orang-orang kan biasanya kayak gitu sih. Artis-artis baru kan. Iya. Ini belum pernah gue ceritain dimanapun. Tapi siapa kita? Terus mutusin, bukan mutusin lah, tertarik sama dunia kreasi ini, kreator ini. Itu pas kapan momennya? Gue dulu apa nih lu dulu? Dari Gugun dulu deh, dari Gugun. Kalau gue tuh awalnya dari SMA Bang ya. Pas di MTS? Pas SMA. MTS kan SMP. SMP. Pas SMA tuh gue. Ntar lu, pas SMA beda sekolah? Beda sekolah. Lu SMA mana? Gue balik ke Natar dan dia di Mandua. Bandar Lampung. Agama lagi. Agamais banget sih. Agamis. Gak sesuai ya tapi ya. Terus. Itu di tahun 2016 atau 2017an lah Bang lah kayaknya. Itu tuh dapat tugas video dari guru. Kayak disuruh buat video-video gitu kan. Nah pada zaman itu juga Android itu kan kayak baru rame gitu sih. Kita Instagram itu kan di Lampung kan. Nah belajar dari situ dikasih lah sama temen itu kan aplikasi kayak KineMaster editing gitu lah di handphone. Kok seru lama-lama. Nah awalnya tuh dari kayak video-video Instagram gak jelas gitu loh Bang. Yang iya banget padahal gak lucu ya. Fitgram. Ya Fitgram. Nah dari situ makanya bergabung kayak mana ya di rewind pertama itu ada saya loh Bang. Di yang di ujung cuman. Lu ketawain. Cameo bro. Ada saya loh Bang. Ya di rewind pertama itu pertama kali di rewind tuh kalau nggak salah lihat dari Instastory siapa gitu pokoknya gabung gitu kan semua kalangan kan emang ditampung kan Bang di rewind nggak lihat angka. Makanya salah satu respeknya komunitas Youtubers Lampung tuh kayak gitu emang nggak mandang angka sih teman-teman itu. Lebih ke kreasi kan, lo aktivasi sama kreasi sih. Lo aktif nggak di dunia kreasi gitu, dunia kreator. Kalau nggak aktif ya berarti lo bukan konten kreator, ala-ala berarti gitu kan. Udah tahu udah jelas-jelas angkanya kecil ya kan. Masih juga lo nggak kreatif. Modal yakin aja. Modal yakin ya kan, nggak apa namanya? Ya nggak relate maksudnya kan jadinya. Terus nongol di situ akhirnya lu ketagihan sampai sekarang gitu. Ketagihan, ingat tipis dan saya sekarang menjadi editor di BEM saya. Di BEM, editor. Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Muhammadiyah Lampung, gue bangga lah ya Universitas Muhammadiyah punya. UMY di gang itu. Di kampusnya di gang. Di gang masuk gang. Oh iya gue tahu. Depan Dankin.
Yang apa dari SD, SMP, SMA itu kan ya. Iya itu. Adik gue juga ini Bang, UGM katanya. Iya. Universitas Gang Makam. Gua ada makam saat Iya. Adik gue juga lu sekolah di situ kok. SD tapi SD-nya di situ. Lengkap dari TK, PAUD. Iya semuanya lengkap itu. Ada semua. Dia kuliahnya di UIN tapi satu itu ya. Sama tapi saja. dia udah semester akhir tuh adik gue sih. Tadi ini Bang. Yang cewek ada di situ. Umur berapa Bang? Kelahiran 98. Gak akan dijodohin sama lu juga boy. Gak usah nanya umur lah. Lu juniornya dia kayaknya. Iya juniornya. Mau 2001 kita nih Bang. Hah? 2001. 2000. Lu lahir tahun 2000. 2001 lu tahun 2000. Iya. Gila ya generasi milenial kalian ini. Insya Allah. Gen Z dong. Gen Z dong. Gen Z. Bener gak sih Gen Z itu generasi yang gampang rapuh gitu. Bener gak sih? Kayaknya iya sih Bang. Kalau gue sih kayaknya ya. Iya kan? Nggak terlalu sih. Cuma nggak tahu kalau kawan-kawan kita Bang. Ada yang dikit-dikit langsung apa namanya? Iya. Mental illness. Iya gitu. Kalau gue sih enggak sih. Lebay aja itu. Tapi emang bener sih. Saat pengambilan video ini aku sedang patah guys. Berarti apa yang kalian lakukan ketika senja? Kalau senja sih gue biasanya sholat maghrib sih Bang. Ngapain ngopi sholat maghrib? Tapi kalau lagi di 24 RA tetap sholat maghrib dulu. dulu. Iya, baru ngopi. Baru nyusun kata-kata ya kan. Iya. Bagaikan kata tai. Ngapain kalian biar apa coba? Nggak keren juga. Norak. Habis itu ngopi paste pula kalau udah gak ketemu kan stuck kan. Iya. Kopi paste aja lah gitu kan kata-kata. Iya kan? Kata-katanya Terelie. Iya Terelie ujung-ujungnya gak ada yang kepikiran. Mahatma Gandhi. Nah iya. Ujungnya jadi kayak gitu tuh. Gak asik jadinya kan. Nah, lu sendiri, lo sendiri nih, tertarik di dunia kreator? Kalau gue Bang, dari SMP itu, dari MTS itu. Gue sebenarnya kalau untuk dunia kreator ini masih baru Bang, karena ya kalau dulu cuma sekedar hobi nontonin apa konten orang gitu Bang. Iya. Ada kepikiran mau sana tapi nggak bergerak guanya. Nah, terus ya ini lagi-lagi jalannya gue sama Gugun ini diajakin ya collab sama Bang Iam, terus bikin waktu itu ya konten-konten ngobrolin bola sama ya fans club bola sama di Lampung gitu. Dong berarti. Iya. Ya rombongan di orang itu Bang. Ya itu. Jadi gue kadang kalau untuk konten gue sendirinya masih kadang belum ada Bang. Masih gue ikut-ikut gabung ke mereka ini. Baru-baru tahun 2021 ini Bang gue gabung ini. Tadinya ya nontonin orang doang. Viewers. Ya, gitu viewers. ya. Nah, tapi lo bukan emang basicnya di stand up komedi dulu yang pernah gabung-gabung. Dulu pernah gabung-gabungnya terus pernah nggak lucu. Kayaknya berat dah. Tapi sampai sekarang masih nggak sih di stand up? Yang kalau sekarang sih untuk nonton doang kadang sih. Ya mau nyoba lagi cuma belum ada ini apa namanya. Udah ada semangatnya tapi kayak masih agak takut dikit mental dikit lah. Mentalnya belum ke situ karena nyusun materi susah juga ya. Iya, memang susah Bang karena waktu SMA tuh kayak yakin gue lucu nih. Iya. Pas bawain set pada diem. Diem langsung bingung ngomong apa nari leak lah. Ngangu. Karena kan lucu di tongkrongan belum tentu lucu di benar. Berat emang kalau jadi stand up comedy respect lah pokoknya. Iya, masalahnya kan kita ngomongin itu tadi materi itu harus kuat banget tuh. Begitu dibaca aja orang bisa ketawa gitu gimana dibawain nih gitu. Nyampeinnya itu yang berat delivery. Ya deliverynya itu yang paling sulit itu. Lucu pas di tongkrongan pas disampaikan salah kan nggak lucu sih. Malah jadi nggak lucu gitu. Padahal kalau delivery itu kadang kan suka kita nyusun 10 kata gitu. Kita baru ngomongin satu kata tapi kita punya ekspresi lucu. Orang udah nyampe itu. Kocak juga nih orang gitu kan. Nah, jadi kebacanya ke situ emang kocak gitu. Ternyata kocaknya kocak di mana aja. Kocak punya ngakak ya. Kocak. Berarti pertama kali konten gabung sama anak kreator, pertama kali lu konten apa? Gue kebetulan waktu itu sama Bestari terus sama Bang Iam itu. Itu juga gue bingung Bang ya, diajak konten pertama tuh ketika wibu berkumpul. Sedangkan gue gak suka nonton anime juga enggak Bang. FYP. Yang komen-komen yang gue bingung Bang. Apa coba? Mau dong circle yang begitu. Gue gak ngerti Bang itu apa ngomongin One Piece itu. Terus apa yang lo lakuin ketika forum itu lagi ngomongin One Piece? Ya gue pura-pura kayak menurut gue sih aneh ya ini kayak gitu-gitu aja. Seakan-akan kayak meyakinkan kalau gue tuh tahu. Padahal gue gak tahu sama sekali. Ketika wibu berkumpul. Ada lu juga itu Gun? Ada dia. Sama aja juga. Lu juga gak ngerti sama sekali Bang. Itu ada Bang Iam, Bang Buruk itu. Iya Buruk kan emang One Piece. Memang wibu banget ya. Iya orang dua itu. Tiba-tiba
collab lah kita orang 2 naik gitu kan. Berapa orang gitu? Berempat waktu itu posisinya. Ya Allah itu beneran berempat. Iya berempat satu frame emang obrolan besar. Obrolan besar. Oh iya. Obrolan daging semua. Lemak semua sih itu. Agak susah kayaknya editor tuh. Makanya dibuat satu-satu kan. Iya. Sempit banget lah itu ya. Itu Burok, Iam ya. Burok, Iam sama ya Gugun sama kalian berdua ya. Yang ngerti cuman Burok sama Iam. Iya, kita orang ya enggak sih Bang, menurut gua kayak gitu-gitu. Iya. Tapi seru juga loh. Tapi kalian kayaknya kalau kalian disuruh bikin konten sendiri nih, kalian dari lu deh, Bo, lu pengen bikin konten yang kayak gimana, Bo? Gua sih ya masih ada jalur-jalur komedinya ya Bang. Ya mungkin kayak sketsa atau mungkin ya podcast kayak lu ini Bang, siapa tahu ya. Amin. Nah, gitu sih. Kalau musik kayaknya enggak sih gua. Iya, enggak maksudnya, tapi kalau kayak emang serius lu mau bikin podcast? Enggak juga sih bro. Kalau pengenannya lu gitu, kalau mau bikin konten gitu, yang lu sendiri, yang lu build sendiri gitu, yang lu bangun sendiri, lu mau bikin apa, Bo? Ya bikin podcast lah, ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol tentang apa aja lah ya. Tentang apa gitu aja ya. lah ya. Spesifikasinya bola, misalnya gue juga soalnya. Lu hobinya bola sih, sama Bang. kayak Iksan berarti. Iksan, ya makanya waktu itu ya ikut gabung-gabung itu ngobrol bola ya dibecandain gitu ngomongin. Iya. Gitu-gitu ya kadang kan yang bikin lucu itu misalkan kayak ngomongin bola sama kayak gue yang nggak tahu bola misalkan gitu. Oh iya. Sebenarnya kocaknya di situ, Bro. Iya. Ya sama kayak ketika Wibu berkumpul gitu. Ya. Misalnya ngomongin tahun sekarang ngomongin masih Robben Munchen. Iya. Kan udah nggak main. Nah itu justru kan di situ tuh ketika masalah itu ditabrakin jadi komedi. Jadi komedi kalau sama-sama ngerti bola kita mau plesetin jadi satunya jadinya malah kayak kata-kataan. Iya, jadi kayak ngapain sih lu ngatain si dia misalkan gitu. Jadi malah tersinggung kan. Kalau yang gak ngerti kan malah kita ini malah tambah ini kan. Iya kan. Tambah dikongin. Bercandain. Iya, kalau yang gak ngerti kan apa itu cuman bola aja enggak misalkan gitu. Batistuta. Gitu kan maksudnya gitu. Kalau lu sendiri Gun, lu pengen bikin apa Gun kalau lu bikin konten sendiri? Kalau gue sendiri sih pengen konten-konten yang agamis gitu Bang. Serius? Arah-arah kajian gitu. Serius? Bang. Insya Allah Bang. Allah ridho, Allah kasih jalan. Ngangu. Tapi serius dong, kayak kontennya Tretan Muslim dong. Gue udah bingung banget Bang. Awalnya mulai itu dari main game-game gitu kan gue iya banget kan. Sama kayak Rizal dong. Rizalmu. Beda kualitasnya. Memang kalau itu semua orang udah tahu Gun. Iyalah, maksudnya untuk gamenya gitu ya. Iya awalnya. Tapi enggak, ya kalau kayak quality kan bisa dikejar loh, maksudnya pelan-pelan gitu. Ya awalnya main game itu kan main kayak ya Mobile Legends kan lagi rame-rame gitu kan. Emang kita main juga dulu kan Bang. Terus berpindah kayak ke Free Fire gitu kan. Masih gak naik juga. Nah akhirnya gue kebeli PC dulu tuh Bang. PC kentang lah sampai sekarang ini masih kentang juga PC-nya. Akhirnya gue main PB, sempet lah streaming di Facebook, Point Blank, di YouTube dulu kan. Dan akhirnya tetap nggak naik juga Bang, ini Bang. Nah ya udah, gue bingung sekarang mau apa lagi Bang. Tapi lo hobinya game memang ya? Game. Oh gitu. Kalau gue kasih ide boleh gak sih? Boleh banget Bang. Apa tuh Bang? Nah gini, gue nih ada keresahan nih soal gamers nih. Justru gue ngeliatnya kayak gini nih, gamers tuh kebanyakan main game e-sport lah ya bahasanya gitu ya. E-sport. Kebanyakan tuh hampir semuanya gue temuin tuh kayak gitu. Nah sedangkan gue ngelihatnya dari sudut pandang konten kreator ya. Kita ngelihatnya situ ya. Jadi bukan melihat gamenya, ini bukan salah gamenya loh, balik lagi ya. Lebih ke diferensiasi tadi kenapa mungkin jalan biar naik, mungkin gitu ketika gue tuh ngambil prinsip gini nih, ketika semua orang pakai baju hijau, gue nggak boleh pakai baju hijau, gue harus pakai baju warna putih biar gue kelihatan. Beda gitu. Iya. Nah jadi mungkin kalau dari soal game, ketika orang bermain e-sport semua nih, Point Blank lah, terus itu Free Fire, Mobile Legends, kenapa lu nggak main game-game sederhana gitu, kayak Tetris? Oh iya Tetris. Agak ya kan? Game lama tapi iya, tapi banyak orang yang tahu. Iya, game-game sederhana gitu. Kayak game slot gitu Bang. Itu judi. Bonce. Tapi itu kan permainan menyamakan gambar tuh Bang. Iya kalau match kan lo dapet duit. Tapi gue pernah Bang di TikTok gitu udah lumayan lah, udah bisa live streaming lah dikatakan kan. Pas gitu gue nge-live ini main judi itu. Slot. Kena band permanen TikTok gue, tapi sekarang gue lihat
live TikTok judi semua sih kebanyakan. Iya kan beda kalau itu kan ada kepentingan ambasador misalkan, itu kan ada kepentingan. Ya beda juga lah kalau yang umum lo mau main kayak gitu ya nggak ada yang backup bro ya kan. Kalau itu kan ada kepentingan mereka memang kepentingan kapital untuk mempromosikan itu gitu kan. Nggak bisa dianggap maklum juga tapi ya mau gimana gitu. Kalau alih-alihnya bisnis kan kita nggak bisa nyalain. Nah kalau kayak kita main sendiri berarti orang ini niat, orang ini main judi bener dia ngajakin orang. Nah gitu jadi prinsipnya gitu. Kenapa gue gak mikirin sampai sana ya? Memang gak ada otak. Gak ada akhlak emang. Gak ada otak. Nah itu lebih ke situ sih menurut gue sih kayaknya kayak satu nih. Game sederhana yang jarang dimainin orang nih yang gue kelihatan. Lu tahu kontennya Reza Arab gak sih yang terakhir game aneh itu? Ya ketika semua orang lagi main soal apa ML. Iya gitu-gitu dia malah bikin konten. Iya bikin konten yang game yang kesana kena di sini kena itu tuh malah yang kayak gitu malah rame. Benar. Kayak Winda Basudara itu ya. Iya gitu tuh. Iya. Tetris terus abis itu kayak apa ya game-game Mario Bros mungkin ya, gitu ya. Dia yang bikin orang kangen terus game dingdong dulu nostalgia, tuh. Iya, game dingdong dulu ada Kontra namanya kan. Iya. Ya buat kalian nih ini gue main ini misalkan kan jarang orang nanti mungkin lagi sliding ML, lagi sliding orang lagi pamer skin, slide lagi orang lagi menang lomba, ya MPL, sliding lagi gini gitu, tetap sliding lagi, nggak taunya lagi teka-teki silang. Ah iya. Beda ini. Oke geng, ini kita misalkan gitu kan, ini 4 menurun, bisa. Ya berhubungan sama lemak misalkan gitu, bingung usus, misalkan gitu kan. Kalau nggak gitar komentar. Ya gitar hero, kan gitu. Dan itu yang pertama. Needs yang kedua adalah kalau game ini nih kayaknya butuh teman gitu. Dia nggak main sendirian. Iya. Nggak main sendirian. Kayak misalkan kayak Pascol sama Luan-Luan. Oh iya. Nah dia kalau di e-sportnya kan dia berdua tuh. Nah gimmicknya kan yang dia jual kan gimmick berantem-berantemnya, ributnya, banting-bantingnya gitu. Orang jadi kayak bergeser udah nggak nyimak gamenya lagi gitu. Justru nyari gimmicknya kan sebenarnya gitu. Nah mungkin aja bisa disadur sama gimmick-gimmick komedi mungkin ya. Iya. Mungkin misalkan ya itu tadi kayak ngomongin bola gitu main pipa. Kalah misalkan apa gitu. Terus itu ya coret-coretan muka misalkan gitu. Terus itu kayak misalkan lu mainnya. Nah itu tadi kalau misalkan kolaborasi sama musisi talent baru. Istilahnya konten challenge. Lu main game kita main Tetris yang gampang ya kan. Oke. Tapi lu mainnya. Lu gue challenge, lu sambil nyanyi. Nah gitu kan, nyanyi lagu lu ya kan. Kita main 3 menit sampai lagu lu selesai, skor paling tinggi dia yang menang. Dia suruh nyanyi tuh lagu. Kamu kok seperti hantu. Terus ya kan gitu kan. Nah gitu tuh, buat talent-talent baru kan sekalian nolong teman-teman kita yang punya lagu-lagu baru tuh geng ya kan. Bener gak sih? Bantuin teman-teman promosi lagu barunya dia tapi sambil main game tanpa menghilangkan karakter kitanya gitu. Tapi kita bisa bantu teman-teman kita tuh. Kocak aja kan jadinya. Kocak gaming. Nah gitu tuh maksud gua kan kita harus berpikir ke arah-arah situ. Jadi bukan kesannya kita ikut-ikutan tapi menginovasi sesuatu yang baru gitu. Tinggal ya itu tadi yang maksud gua ketika kita ngajak temen kita kerja sama jadi kepikiran ide baru. Bener, gitu maksud gua. Relasi banget. Apa? Relasi juga gitu. Itu yang gua maksud sama Gen Z tuh ya. Ternyata bener ya gampang insecure ya, gampang rapuh gitu. Bener sih berarti bener Bang. Berarti bener ya. Tadi gua sok-sok yakin enggak. Ternyata bener. Iya karena dia langsung kayak stuck gitu. Iya. Bikin apa lagi ya? Udah bingung. Soalnya dulu tuh dia tuh sering banyak yang hujat Bang. Kawan-kawannya sendiri. Kenapa? Enggak sih. Ya kayak sebenarnya kayak masalah komentar aja sih. Gimana? Komentar apa yang paling kepikiran kena mental? Yang sebenarnya haters itu ya berasal dari orang terdekat gitu Bang. Salah satunya ini Bang. Enggak, dia dulu pernah bikin konten Bang. Konten apa namanya? Nonton bola. Nonton bola kan logikanya nonton orang main bola. Dia nontonin bola. Di komen kocak banget. Gue komen-komen gitu Bang. Iya. Nonton bola kocak banget sih Bang. Gue gitu. Dihujat-hujat lah pokoknya sama kawan-kawan sendiri. Tapi ada gak komentar yang bikin lu kena mental? Banyak sih kalau di game ya, kalau di live streaming gitu ya. Iya. Bahkan ada yang sampai nyerang
media sosial gue yang lainnya, ke Instagram, pengen DM-DMin gue gitu kan ya. Itu kayak mana? Maksudnya ya, yang problem main kalah gitu aja gue, misalnya main kalah gitu, lo noob gini gitu. Ya, tapi itu lagi make akun bodong. Iya. Ya haters sih nggak berani make akun. Iya, akun realita, takutnya berantem beneran nanti ya kan. Backingannya tapi kalau dia omongin main jelek harusnya jadi motivasi dong. Gon, kenapa lu harus marah? Karena emang jelek. Makanya gak gue tanggepin bang. Karena emang jelek main. Noob aja gitu. Iya. Ya kan? Noob gaming. Tapi enggak, maksudnya ini lebih ke mental lu nya gitu ya. Iya. Apakah benar aku senoob ini gitu ya. Tinggal akuin aja loh padahal. Iya. Aku harus lebih buat belajar. ngejaga dong Bu, ngejaga mental healthy. Tuh kan. Kan ini bang. Itu yang kurang-kurangin lah. Genjet bro. Udah wayahnya. Kalau gue mah generasi 90-an. Generasi milenial berarti. Dengar lagunya Samson gitu-gitu. Kenangan terindah. Nyanyiin dong. Bila. Tapi kalau lu sendiri nih, apa Bo? Lu sendiri kalau di dunia kreator nih ya. Ketika lu bikin konten, berarti lu kan udah ketemu nih niche-nya, misalkan lu bola, dan lu hobinya ngobrol. Iya. Ya kan? Ngobrol tuh gak gampang loh. Iya. Ya kan? Yang tadi gua bahas ada potensi gagal ngobrol loh. Jadi awkward bang ya. Jadi awkward. Klik. Gitu kita aja bisa jadi tiba-tiba diem-dieman nih bang. Iya, nah kan jadinya jadi gak asik kan. Benar. Jadi kalau seandainya kita ngomong tuh kan gak boleh ada blank space kan. Blank space yang terlalu lama kayak 10 detik aja udah blank space parah. 5 detik tuh udah parah banget itu. Nah terus kayak gimana dengan kondisi kayak gitu. Apa kalau udah siap bikin konten ngobrol? Iya. Emang agak takut sih bang. Kalau bikin konten ngobrol tuh beneran kata lo itu bang. Ada misalnya kita udah bingung stuck, maksudnya mau ngomong apa lagi nih. Iya. Itu maksudnya ngebalikin biar jadi enak lagi tuh gimana. Gitu ya. Itu sih masalahnya di situ bang. Kalau misalnya mau bikin konten ngobrol sih kalau. Padahal kan lu ngobrolin bola. Iya, tapi kan tetap aja kadang ada misalnya dia nggak ngerti nih, kita ngobrol makin nggak ngerti kan makin diem-dieman. Bahas sejarah misalkan kita lagi ngomongin Liverpool misalkan ya kan. Pada saat dia lagi ngomong pengetahuan dia cuman sampai Liverpool saat ini, lu lagi ngomongin Liverpool lawan AC Milan di tahun berapa 2005, gitu. misalnya. Dia nggak ngerti kan gitu. Oh iya. Bang, bentar bang. Gue minum boleh gak bang? Boleh dong. Aduh. Ya, obrolan ini disponsori oleh Lemak Tak Jenuh. Ini gimmick aja bang, durasi. Durasi bro. Industri. Terus kalau kolaborasi sendiri deh. Yang udah kalian kolaborasiin di Lampung ini sama siapa aja? Nah dari siapa bang? Dari lu dulu deh. Kalau gue sih kolaborasi gak sih jatuhnya? Ya, diajak-ajak aja sih bang. Iya. Ya paling Bang Iam. Ya bareng Bang Burok juga kadang. Terus Bestari gitu-gitu. Sama waktu itu ya bola itu Super Friends Bang Ihsan Ave. Ihsan pernah. Kan dia juga ada akun TikTok bola sih bang. Kayak Soccer Tempo itu. Nah gue diajak-ajak di situ sih waktu itu bang. Kalau Bestari sendiri fokusnya ke apa? Bestari komedi. Ke ini ya. Enggak sih dia. Sketsa. Bestari itu kayak Creative Fox. Kayak Creative Fox. Apa itu? Itu yang YouTube yang Creative Fox yang tentang nanyain pendapat lu tentang ini yang kayak gitu-gitu loh bang. Beda-beda orang gitu. Nah gitu sih kontennya. Bestari gitu ya ke apa sih kayak bukan reality show juga ya. Iya kayak nanya pendapat misalnya gimana keseharian lu apa aja sih. Ntar gua tanya, lu ditanya bang dia ditanya. Iya. Kan ada sih yang kayak konten-konten kayak gitu sih. Bestari ke situ ya. Ke situ ya. Anak-anak muda lah, nanya-nanya anak muda. Opini anak muda. Opini lah. Anak muda. Anak muda. Gimana misalnya pendapat lo tentang TV zaman sekarang gitu sih. Tapi gue belum nemuin ini loh, apa opini anak muda tentang politik loh. Waduh. Jangan kami lah bang lah. Jangan kami lah bang. Kami masih mau hidup loh. Gak apa-apa. Emang jelek pemerintah Indonesia. Menurut lo politik, menurut lo nih, apa tanggapan lo, apa politik menurut pikiran lo? Politik tuh apakah sesuatu yang menyeramkan atau sesuatu yang kayak ini dia ini apa ya bang ya? Kayak dibilangkan menyeramkan iya, tapi mungkin ada seru-serunya juga gitu. Menyeramkannya karena apapun bisa dilakukan untuk kepentingannya gitu bang. Tapi serunya kadang ada yang
kayak misalnya masalah-masalah yang bisa jadi kita lucu gitu misalnya. Ya, contohnya minyak goreng. Kan lucu dong. Masa gitu. Minyak goreng tuh lucu dong. Masa aduh. Penghasil minyak penghasil punya kebun sawit paling besar, Iya. tapi sulit minyak. Lucu. Emang lucu. apakah semua ibu Indonesia setiap harinya menggoreng? Ya, itu juga Enggak, lucu. memang Itu ngerebus kan semua ibu-ibu. Itu juga lucu, itu juga lucu. Lucu gak sih Bang itu Bang? Lucu. Pulang dari sekarang Bang. Ya maksudnya kan bagaimana dengan industri pisang goreng gitu maksudnya kan. Sedangkan anak bapak Hokage pertama kita Iya. jualan Hokage ayam 7. goreng sama pisang Hokage goreng. 7. Hokage Tujuh, 7, bro. sorry bro. Iya, oke 7 jualannya pisang. Soalnya anak Hokage pertama yang itu. Tuh. Maksudnya ini loh siapa? Naruto ya? Naruto. Bang. Pagi pertama, iya Naruto. Hashirama. Hashirama ya. Oh iya. Cucunya Tsunade. Tsunade. Kita nggak pernah kenal sama anaknya Hashirama. Iya. Benar. Tahu-tahu udah cucunya aja kan yang jadi Hokage kelima. Makasih Bang dilurusin Bang. Iya. Karena gue wibu juga. Ya kan? Wibu dari anak-anakmu. Ya. Komedi. Diksi bro. Diksi, Nah, diksi. gitu. Project. Ibu dia. Gue bisa diajak collab gak sih ke konten kalian kalau kayak gini? Asik. Bisa sih Bang. Ngomongin bola gak apa-apa deh. Gue ikhlas lah pokoknya. Insya Allah. Bisa. Allah Tapi ridho, Allah kasih jalan. kayaknya ini beda sih bola kita sama bola gue sama lu kayaknya lu udah dari Tuh, kalau kayak bola misalkan ya. Jarang nih ngomongin soal Tarkam misalkan. Oh iya, pasti yang kayak liga kan kalau Kita ngomongin Iksan siapa gitu. Iksan Gang Sawit Iksan, ini iya. misalkan gitu. Gila. Messinya suka rame misalnya. Kiper lengket, lu tau gak kiper lengket? Tau gak lo? Istilah lengket banget Iya, ya kan? banget. Lengket banget sama bola. Kan itu istilah-istilah yang kayak gitu tuh gak muncul gitu di permukaan. Kenapa orang selalu beradu keren gitu. Ah, iya sih. Sedangkan yang keresahan kita di samping-samping kita aja gak ada tuh. Misalkan lagi nonton Tarkam, misalnya nonton bola itu. Kita lucu kan udah bikin peraturan 45 menit kali 2. Iya. Tiba-tiba menit ke 30 striker beli Nutrisari misalkan di depan. Iya. Bentar dulu bro. Kita kayak nungguin gitu. Kayak ada yang gak sah tapi normal gitu. Iya. Itu normal baik-baik aja gitu. Penonton sampai pinggir lapangan Iya. pas. Dan itu santai aja gitu. Yang ngambil makan jagung dulu gitu. Kenapa Ada tuh? jualan bakso. Strikernya aus. Oh ya udah gitu. Kayak santai aja Iya. gitu kayak gitu. Nah kan ada hal-hal yang lucu tapi gak terangkat Iya, gitu. benar. Bisa Biasanya- tuh boy, diangkat boy. Bisa. Kita terlalu Football berpikirnya komedi. kejauhan sih menurut gua kan kayak gitu. Kan cara kerja konten tuh kan kayak gitu. Semakin dekat, Oh iya. Malah semakin semakin relate relate. sama orang-orang ya. Semakin jauh mengada-ada, semakin jauh juga dari penonton. Iya. Kan kayak gitu doang sih sebenarnya. Ya kan makanya gua nggak selalu ngebahas kayak yang paling dekat aja lah gitu. Apa yang paling dekat. Jadi kayak gua nggak ngerti nggak apa yang lo omongin. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya tapi kan ngundang kekepoannya dia gitu. Iya. Lu sebenarnya ngomongin apa sih? Jadi ya nggak apa-apa. Akhirnya dia nyimak gitu. Sampai akhirnya dia ngerti gitu. Oh maksudnya ini. Jadi kayak pengetahuan baru kan buat dia. Iya. Buat nggak penting-penting amat juga buat dia kan. Tapi kan jadi kayak jadi otentik gitu maksud gua. Jadi yang lu banget akhirnya gitu. Dan kalau cita-cita nih, lu pengennya collabsnya sama siapa sih di dunia kreator? Dunia kreator masuk podcast Dedi sih. Dimasuk dari podcast Itu kayaknya udah sekarang, kalau sekarang tuh kayak High tingkat ya. tertinggi Tingkat sih. tertinggi Tapi, di kreator ya. Iya, Masya Allah. berat sih itu. Iya. Ketika masuk podcastnya Deddy Corbuzier gitu, udah. Enggak. Cuman dong. kebanggaan aja yang lo Enggak, dapat. gua harus sebenarnya gua harus punya ini konten dari diri gua sendiri lah. Maksudnya ada yang bisa gua bawa gitu ke situ. Enggak cuma tiba-tiba datang bikin sensasi misalnya diundang ke Dedi. Ya, Telanjang bulat gitu. langsung bulat misalnya di depan MBK. Iya, datang cuek aja gitu. Viral. Muka cool ya kan, beli boba. Anak Jaksel gua. Tapi lu gak pakai celana. Lucu sih. Mending gede. Pantatnya doang yang Iya, gede. standar orang gede semana sih bang gede-gedenya. Iya sih. Tapi kocak juga tuh kayak gitu. Lu gak ada ke situ, Gun? Pengen bikin sensasi apa gitu. Tapi ada gak sih kepikiran lu sensasi lu, gue mau bikin sensasi itu kayak gini loh bang gitu. Ada gak? Normal-normal aja lah gue bang. Normal-normal Maksudnya aja. kayaknya kalau yang sensasi tuh kita lihat aja ya. Maksudnya yang kalau yang terkenal karena sensasi yang ngilangnya cepet juga Iya. sih. Iya Benar. sih.
Siapa maksudnya ada atau orang yang sensasi sampai sekarang masih. Iya sih, karena hari-harinya akan berpikir sensasi terus gitu. Kalau karya kan masterpiece bro. Misalnya dia udah mulai sepi, pasti bingung mau ngapain lagi. Iya itu mikir sensasi terus gitu, mikir sensasi mikir lagi gitu. Kalau nggak itu nanti nggak makan. Kalian ngomongin siapa sih sebenarnya? Kalau nggak ada bagus. Emang bagus. Oke, Gun, politik menurut lo apa Gun? Politik menurut gue gak ngerti gue politiknya. Masa sih? Gak ngerti gue. Gak sekolah gue dulu Bang. Lu nyoblos pemilu gak? Nyoblos serius, bohong lo. Nyoblos gue. Cuman kayak kalau pas pemilu tuh kayak subuh-subuh tuh ada aja gitu duit nyangkut gocap cepet. Aneh gue. Oh itu istilahnya serangan fajar. Emang ada Gun gitu di Indonesia? Serangan fajar ada. Serangan fajar itu ada. Bukan masalah gitu boy. Gue gak bicara duit ya. Gue ngomong serangan fajar. bukan maksud. Enggak, gue aneh aja makanya tuh kan. Kayak gue baru bangun tidur tuh kan. Gue tahu hari ini mau nyoblos. Tetangga gue tuh ada yang dateng boy. Baik sedekah niatnya boy. Gue buat lo gitu. Gue lagi ada rezeki banyak. Tolong gitu. dibantu lah. Enggak gitu. Oh itu. Gue gak kesana. Terlalu kasar. Jadi kayaknya lu harus peka lah gitu. Iya. Insya Allah. Kalau enggak nih ada sedekah buat lo, ada rezeki buat lo. Tapi lu tahu kan Gun apa yang harus lu lakuin. Tapi gue pernah sih Bang dapat kayak gitu tapi milihnya nggak dia. Itu gimana Bang? Ya? Duitnya gimana Bang? Ya gak apa-apa. Emang kita ngomongin itu? Enggak. Bang lurusinnya gimana? Enggak. Maksudnya gini. Lu dikasih duit. Maksudnya apa ini? Tapi dia maksudnya dia minta lu nyoblos dia gak? Enggak. Iya. Oh dia iya. Oh gitu. Lu coblos gua ya gitu ya. Atau ini kan orang suruhan misalkan. Iya. Tim ses lah ya. Tim ses. Set nyuruh lo. Bro coblos ini ya. Iya. Gitu ya. Pas sampai TKP ya kan. Tempat kejadian perkara. Betul. Pas sampai TKP lu gak coblos dia. Duitnya halal apa haram itu Bang? Nah, kita tanya Habib Rizik dulu gimana. Waduh. Apa sih itu Bang? Enggak ya, kalau ditanya hukum halal haramnya kan mana gue tahu lah kan gue bukan ustaz. Makanya kita tanya Habib Nurmagomedov aja. Habib Nurmagomedov. Beda boy. Ini kalau ada Habib Jafar tau kan lo Habib Jafar. Seru nih. Tersesat. Pemuda tersesat seru tuh ya kan ngobrolin itu tuh. Tapi kalau kira-kira kan kalau pilihan kan sebenarnya ya karena sudut pandang logika aja lah ya. Kalau orang yang nyuruh kayak gitu kan sebenarnya ya nggak salah juga karena dia kan merayu lah bahasanya gitu, merayu dengan cara dia gitu kan. Ada yang lewat omongan sambil ada sisipan gitu kan. Ada yang omongan sambil tamparan. Iya gitu kan, ada yang unsur paksaan kan beda-beda kan. Metode rayunya kan beda-beda. Nah sekarang tinggal kita balik lagi ke kita punya hak pilih namanya. Kan kayak gitu, yang gak bisa dimasuki ranahnya dia. Memilih dia bukan kewajiban. Gitu, memilih dia. Jadi menurut gua, apa yang lo lakuin lo sah-sah aja gitu. Sah-sah aja, bukan membenarkan ya. Maksudnya gitu, bukan membenarkan juga praktek itu juga, tidak gitu. Maksudnya saat lo memilih orang lain itu hak lo. Itu kan hak pilih. Hak pilih. Itu kelemahan demokrasi juga, ini gue juga jarang sekali nih teman-teman yang muda-muda jarang bicara soal kayak gini nih. Ya itu tadi unsurnya kayak takut di penjara gitu, padahal apa sih gitu kan. Itu ngomongin demokrasi. Kelebihan demokrasi itu adalah kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat, ya kan. Habis itu diambil lewat suara terbanyak. Betul. Ya kan, siapa yang suaranya terbanyak dari itulah keputusan kita. Tapi kelemahan demokrasi ini adalah suara bisa dibeli. Waduh, betul. Iya Bang, emang ada Bang? Salah. Ya itu tadi contohnya praktiknya gitu. Ketika membelokkan itu tadi gitu, itu kelemahannya gitu. Oh kita bisa kok ngebelokin pilihan gitu. Yang harusnya secara hati nurani kita memilih yang kita pikir itu adalah kebenaran misalkan gitu ya. Tapi ternyata subuh-subuh bangun melek pagi-pagi ternyata ada pilihan lain. Ada biru apa merah gitu. Biru dan merah pilihan lain. Kan kita gak pernah tahu itu. Ada kelemahan dan kelebihan. Politik ya kan. Ya syarat akan kepentingan. Asik ya kan. Ngeri ya. Ngeri sih. Gimana kalau kalian bikin konten politik aja? Waduh. Belum sanggup lah kalau ngomongin politik. Di bola juga ada politiknya loh. Benar. Musik juga ada kan. Ada. Maksudnya kan kalau kayak pasal-pasal musik. Kalau pasal-pasal musik kan itu masih jadi
pro dan kontra. Yang sekarang ini diagung-agungkan ini sekarang adalah undang-undang hak cipta, bro. Oh iya. Gitu, dan itu masih dijaga, masih normal lah maksudnya gitu. Walaupun ada pro kontra ya. Pro kontra itu kayak isu yang paling hangat di Indonesia ini adalah isu hak cipta itu tadi gitu kan. Isu yang dimana pengcover misalkan gitu tuh ya kan. Satu slop. Ya gitu-gitu. Rokok satu slop itu. Rokok satu slop. Siapa itu bang? Tuh kalian ini kalau nyindir kreator yang lain jago, ngomong politik takut. Bahaya bang, kalau yang pengcover kan bisa dikenalin bang. Maaf bercanda doang gitu. Tapi jangan bilang-bilang bang ya, kita ini di bawah pimpinan. Iya, pimpinan cabang apa? Pimpinan cabang mana bu? Cabang. Astra. Majelis Taklim Rahmat Hidayat. Aduh. Iya loh kayak gitu tuh. Nah maksud gue kenapa gue ngobrol ke ranah kayak gini, maksudnya kan gue itu ngajakin teman-teman yang muda-muda nih harus berani kritis ya, tapi tidak kelewat batas. Kritisi yang benar-benar kita tahu informasinya lah gitu. Kan kita bicara faktual, fakta. Itu lu cerita tadi, lucu lah bang kalau minyak goreng naik. Iya. Kan fakta misalkan gitu ya. Ketika kita tahu Indonesia penghasil sawit terbesar. Tapi di negara kita langka. Lucu lah misalnya. Itu fakta yang lo jelasin. Nah sisanya, iya gitu-gitu kan sisanya kan balik lagi ke situ. Itu yang maksud gue dengan ranah-ranah yang bener-bener relate gitu. Bukan lo mengada-ada gitu ya. Kalau mengada-ada ya masuk penjara lah kalau. Iya benar. Ya Dibuat-buat kan hiperbola gitu. Iya kan misalkan cerita tentang ketua PSSI melakukan tindak pidana korupsi misalkan kayak gitu kan. Emang orang ngomong apa sih nuduh nih ya gitu kan. Jadinya kan kesannya mengada-ada gitu. Bukan menjelaskan fakta-fakta yang ada. Misalkan bobroknya pemerintahan Indonesia. Bukan apa namanya? Namanya organisasi apa gitu. di organisasi intrasekolah. Oh ya, intrasekolah. Masih aman. Masih aman. Terbukti dari prestasi yang diraih selalu kalah misalkan terlalu ini gitu, yang gitu-gitu kan. Bisa jadi kan kayak situ. Nah kan itu fakta-fakta yang harus diangkat gitu. Terus itu juga jangan cuman timbulin kritik. Jangan ragu-ragu. Satu solusi, yang kedua jangan ragu-ragu untuk memuji juga prestasi. Karena udah benci, ntar kadang kan orang ya udah benci-benci aja. Iya, jadi dia orang ada ini ya. Kayaknya semua orang salah aja di mata lu gitu. Iya kayak misalnya dan ngelakuin bagi-bagi, anjing minta ini iya kan kayak gitu kan. Lu nyari engagement aja lu nih. Kayaknya selalu salah, jangan ragu-ragu juga maksud gua. Ya itu yang gue bilang berimbang, fair. Ketika lo mengkritisi orang, lu juga jangan ragu-ragu untuk kalau ada yang dia lakuin bagus, gua respect sama lo gitu. Emang lo bagus lah gitu, jangan ragu-ragu juga bro. Nah ini lama-lama gatel juga gue bang ada mixing jadi penyanyi. Kamu udah seperti kebanyakan. Tapi boleh lah bang, kayaknya ngomongin musik kayaknya masih nyambung lah ya. Nyambung lah ngomongin musik. Terakhir lu dengerin apa? Hari ini lu dengerin lagu apa? Remember of Today. Remember of Today. Pergi hilang dan lupakan. Pergi hilang dan lupakan, lagunya siapa itu? Ya Remember of Today bang. Pergi hilang dan lupakan. Dunia hari ini gitu. Iya. Sama ya gue masih standar sih bang. Gue kebetulan bukan orang yang ngikutin lagu yang sekarang gitu bang. Gue kayak masih lagu-lagu gue tuh yang 2015 ke bawah gitu ya. Band-band Indonesia kayak Hijau Daun, Kangen Band tuh masih gue dengerin gitu bang. The Potters gitu-gitu. Bener bang gue. Tapi coba semakin gila dibuat olehnya. Kalau lu Gun? Gue sama kayak Lobo tadi, karena kita hari ini lu denger apa lagu? Ya itu terakhir kan gue iya naik mobil tadi gitu terakhir. Oh itu terakhir. Oh lagunya playlistnya di situ. Tapi kalau suka musik sendiri lu suka apa? Kalau sekarang jedak-jeduk sih bang. Jedak-jeduk, oh oke. Konten kreator yang paling lo suka? Yang paling gue suka bang ya. Apapun bang ya. Maksudnya kalau gue saat ini Taulani TV sih, Andre Taulani sih. Iya, Taulani TV. Kayak seru aja ya. Seru sih, maksudnya gimmick-gimmicknya kadang gak ketebak aja gitu. Sama keseharian. Kayaknya lempeng aja gitu ya. Karena dia artis jadi menarik juga, jadi kayak pengen apa sih dia grebek-grebek gitu kan. Iya.
Gitu-gitu sih bang. Ya sama ya gue kadang nonton stand up komedian, konten-kontennya. Kadang emang MLI gitu bang, nonton gitu sih gue bang. Gitu ya di situ ya. Lo Gun? Sama. Gue Angga The Potters. Galeri 24 RA bro. Galeri 24 RA. Itu lagi gue tonton sekarang. Sekarang ini ya. Sekarang ini sih. Gara-gara mau datang ke sini. Riset. Ngomong apa nih gue Bingung apa ya kan. Kebanyakan sekarang gue mau tanya nih. Podcast menurut lu itu apa? Podcast tuh awalnya kayaknya sebenarnya yang gue tahu katanya audio bang ya. Podcast tuh ya. Yang ngobrol gitu. Jatuhnya sebenarnya nih kayak talk show gak sih bang kalau podcast tuh sebenarnya? Beda lah. Beda. Make ini nih podcast tuh apa? Enggak. Sebenarnya Gugun lo deh. Jawab gimana podcast? Podcast menurut gue tuh ya orang ngobrol-ngobrol aja sih bang. Tapi ada bahasan gitu. Iya. Lebih ke arah situ aja yang gue pahamin sih. Dia yang tepat sebenarnya gitu. Beda sama talk show. Kalau talk show kan talk show gitu kan. Acara tanya. Ya, acara tanya. Acara pagi-pagi pasti happy. Show acara tanya. Talk itu tanya berarti. Ya. Show itu acara. Iya gak sih? Bahasa Inggris gue kurang. Itu kan lebih ke show-nya gitu ya. Lebih ke gitu kan ya. Jadi kayak ada tanya jawab lah maksudnya gitu kan. Dalam sebuah pertunjukan. Nah gitu ya gitu kan. Nah kalau kayak podcast kayaknya lebih beneran si Gugun bilang memang isinya kayak tadi tuh. Ngobrol aja yang sifatnya apa tema yang mau kita angkat ya itu aja gitu. Nggak ada yang lain. Kalau kayak talk show kan acara lah istilahnya. Iya kan kalau kayak talk show kan lebih ke, kalau yang gue lihat sih lebih ke gila-gila narasumber. Oh iya. Gitu gak sih? Ya kan lu tuh obrolan lu akan berpengaruh ketika lu ngobrol dengan siapa. Yes, oh iya benar. Siapa yang diajak ngobrol gitu bang. Iya. Kalau podcast kan enggak. Ya ngalir lah istilahnya, kalau podcast lebih kayak santai lah. Iya kayak tadi lu bilang di awal kan audio. Berangkatnya dari audio bang. Audio kan gak ngeliat muka bro. Iya sih. Kadang kan kalau lu lagi slide gitu ya, lagi swipe gitu kan. Lu gak tahu tuh, lu tau-tau gabung di obrolan, di tengah-tengah obrolan tuh. Dan lu gak tahu itu siapa gitu. Oh iya tiba-tiba dengerin aja. Tiba-tiba lu dengerin dan menarik gitu buat lu. Relate lah maksudnya. Tapi lu gak tahu itu siapa. Iya. Kan kayak gitu. Oh iya benar-benar podcast itu. Berarti kan lebih ke isi kan, lebih ke obrolan. Ya itu tadi beneran jawabannya adalah berangkatnya dari ya lebih ke ngobrol sih. Kita gak tahu apa. Kayak tadi kan tiba-tiba ada yang bergabung sama kita ketika sambil nonton kita atau sambil dengerin kita ini di saat kita lagi ngobrolin soal politik misalkan kayak tadi kan. Politik menurut lo apa sih? Siapa sih ini orang ngomongin politik gitu. Iya gitu kan. Tapi lucu juga ya gitu kan. Iya juga ya gitu. Agak nyeleneh. Iya tuh. Nah sekarang hope lah. Nah harapan lo sebagai, nah gini deh. Konten kreator ini cita-cita lo bukan? Enggak sih, enggak. Maksudnya enggak kepikiran jadi konten kreator sih bang awalnya ya. Iya. Ya kayak ngalir aja gue tiba-tiba diajak gugunya kayak itulah kayak nggak tahu tiba-tiba aja sih bang kayak gitu-gitu. Tapi lu ngerasa itu passion nggak? Ya kalau itu kayak ngerasa ya gue ya ada lah kayak jiwa-jiwa kayak mau bikin konten gitu-gitu ada sih bang. Karena kan memang berangkatnya dari konten yang nggak naik-naik tadi lah ya. Betul. Gitu ya makanya coba deh kita belajar dulu deh sama teman-teman gitu ya. Iya benar. Lu Gun, ini ngerasanya apa dunia konten kreator ini? Jadi passion lu kah atau akan jadi pekerjaan lu kah? Kalau sekarang kayaknya udah enggak lagi sih kayaknya. Udah enggak ya. Pengen fokus all shop saja kita bang. Lo all shop? Dagang tipis-tipis. Jual barang-barang narkoba. Enggak dong. Beda dong. Terakhir mah jual kopi ini gue bang. Terakhir. Thrifting. Ya kayak gini contohnya juga nih. Murah-murah gak thrifting di lo? Murah dong. Gue pengen ini loh, gue serius. Gue pengen belanja thrifting. Ini dia jualan. Lu nanti di luar podcast kita ngobrol ya. Insya Allah. Tapi sekarang udah agak ini gue mengurangi bang. Karena pengen KKN. Kolusi korupsi nepotisme. Kan dong. Waduh. Kuliah kerja nepotisme. Kuliah kerja nepotisme. Iya karena pasti abis KKN skripsi banyak yang lainnya. Iya. Kayak fokus S1 dulu mungkin bang. Fokus S1. Baru thrifting lagi. Baru thrifting. Fokus mau sampai S2 apa enggak kuliah kalian ini? Insya Allah karena kan di
psikologi jurusan gue ini kan untuk menjadi psikolog tuh kan harus di S2 Bang. Psikologi. Baru bisa buka praktek. Gitu. Oke. Emang lu cita-citanya berarti menjadi psikolog? Insya Allah kalau sekarang psikiater. iya. Insya Allah psikiater. Ya gitu ya. Berarti lu kalau ngelamar kerja di perusahaan lu jadi HRD. HRD. Ya niat gue arah sih Bang. Insya Allah. Amin. Masih insya Allah tapi. Oke. Lu? Kuliah lu apa? Komunikasi tadi penyiaran. Ya? Berarti lu di broadcast dong. Seharusnya dunia yang sekarang ini relate sama lu. Harusnya iya sih. Iya dong. Iya bener sih. Bener sih emang ya kayak jurnalis, wartawan gitu ya gini-gini, penyiar gitu. Ya ini kan dunia lu memang secara akademik lu belajar ini. Benar. Cuma kan kita kan apa ya, generasi corona. Jadi prakteknya lebih kurang gitu sih Bang. Iya. Tiba-tiba COVID. Ini gua aja KKN loh. Masih domisili. Jangan nanti malah dia yang jadi konten kreator, lu yang jadi psikolog malah. Agak jauh maksudnya gak ada basic kesana Bang. Emang bisa kayak gitu? Hah? Emang bisa kayak gitu? Dukun? Oh iya juga. Dukun belajar dari mana? Dukun beranak. Tahu juga gue ini di om. Dukun komunitas dukun beranak marah loh. SJW. Enggak. Maaf dukun beranak. Sorry dukun beranak. Lu juga lahir di dukun kan dulu. Semua kayaknya ada tersinggung gak sih Bang? Kita ngomongin apa aja ada tersinggung. Kalau tersinggung baru bilang skip baperan. Gen Z banget lu. Tapi udah punya cewek belum sih kalian? Kalau gue. Lu udah punya cewek? Enggak sih Bang. Gue selalu pahit sih Bang. Kisah cinta gue. Bukan pahit gimana? Pahitnya sepahit apa? Itu kan Gen Z Bang kan? Bukan pahit. Gak rapuh. Bukan pahit Bang. Maksudnya ya belum ada yang ini aja yang mau sama gue. Maksudnya bukan gimana ya? Gimana ya? Emang susah. Terakhir lu punya pacar kapan? SMP. Itu kayaknya gak pacaran juga dah. Itu juga ya. Soalnya waktu SMP tuh kayak gue nembak orang nih Bang. Nembak orang. Gue kan penasaran. Orang yang lo tembak ya? Yakin ya? Manusia ya? Waktu itu orang. Gue nembak nih Bang. Gue kan penasaran sih kawan-kawan gue udah pada pacaran. Gue nih kayak apa sih pacaran itu? Akhirnya gue minta tolong sama kawan gue. Minta tolong tembakin. Begitu ditembak. Minta tolong tembakin? Tolong tembakin. Oh zaman gitu SMP kan gak megang handphone Bang. Iya. Di asrama. Ditembakin. Ya masa gak nembak sendiri juga? Gak ngomong tahu. Kita tolong tembakin. Gue waktu itu lu tahu Bang masih zaman-zaman kamera 360. Oke. Terpikat lah gue itu di Facebook di situ. Bagus nih, bagus. Bagus barang ini. Bagus barang ini. Nah, enggak. Tapi satu SMP sama lo. Satu SMP, gue tembak lah kawan gue diterima. Kawan lu akhirnya yang diterima. Ya, katanya udah diterima. Dan rame ternyata ya udah setelah punya hubungan itu gua kira pacaran tuh ya udah hubungan kayak gitu. Enggak gua hubungin, enggak gua apa. Tiba-tiba sebulan kemudian diputusin ya. Terus gua ya udah juga diputusin. Oh. Gitu-gitu aja. Gak ngerti apa itu. Apa itu pacaran? Ya bagus lah kalau gitu. Daripada kamu ngerti pacaran nanti kamu malah nyium anak orang. Anak gadis orang kamu cium. Masih suci bibir saya nih Bang. Masih suci ya. Aman bibir. Suci dalam debu. Tapi perjaka pecah di tangan ya. Ya. Lu juga kan gitu sih Bang. Pasti dulu mudanya gitu Bang. Enggak lah. Tapi gue gak minta tembakin orang. Iya sih. Enggak maksudnya perjaka pecah di tangan. Enggak lah. Belilah boy. Enggak lah bokeh lah. Belilah Bang, enggak boy. Enggak lah mana ada. Sekarang masih Bang. Apanya? Pacaran. Udah enggak lah, kan gue udah nikah lah. Iya pacaran lagi. Aduh. Sorry istrinya Bang Angga. Maaf. Gue udah soal. Jangan diusir dari podcast. Maaf. Ya kan, tapi gue belum punya pacar, istri punya. Gimana itu? Kalau belum berarti lu pengen Bang? Hah? Pengen. Ya memang kan kalau ditanya, Bang udah punya pacar belum? Belum lah gue jawabnya. Gue selalu belum. Istri punya. Harusnya Bang punya pacar enggak harusnya? Bang udah punya istri belum? Sudah pasti gue jawabnya gitu. Salah siapa yang nanya? Apa Bang tips-tipsnya biar dapat cewek gitu mah? Sulit kayaknya. Ya, lu kayaknya lebih cocok, Anda ini lebih cocok ta'aruf kayaknya. Kayaknya lebih ke situ Bang ya. Iya, kayaknya coba lu mondok boy. Kayaknya lu kayak misalkan lu suka sama siapa terus lu kenalan terus lu ajak nikah aja deh. Iya, kayaknya kalau untuk hubungan kayaknya masih di bawah jalan malu lah. Soalnya ini kalau kita bicara track record lu ya, itu umurnya gak pernah jauh dari sebulan gitu. Iya itu Pacaran, paling lama loh itu. Itu paling lama. Sebulan itu paling lama itu. Pertama dan terakhir kayaknya itu. Maksud gue kalau ngajak cewek cantik juga kayaknya malu untuk dibawa kondangan dia sih. Ya kan? Kayak Beauty and the Beast gitu ya. Beauty and the Beast. Guanya pede bawa dia ke kondangan, dianya malu sih. Dianya lebih ke apa ini aib. Aib.
Lu udah punya pacar belum, Bu? Belum. Udah Bang. Tadi di jalan dia kayaknya ngabarin ceweknya tuh. Udah sih ngabar. Belum insya Allah. Tadi siapa? Gak tahu Bang. Bunda gua. Wah, gimana? Belum, panggilannya Ayah Bunda. Bunda. Ayah Bunda. Ayah Bunda. Genjet. Atau genjet. Belum Bang, belum. Belum, jomblo juga. Terakhir lu pacaran kapan? Belum, gak pernah pacaran juga. Bohong, kalau dia beneran bohong Bang kalau dia. Kalau lu kan udah bisa dilihat sendiri sih Bang dari muka gua. SMP yakin. Kalau dia enggak, karena gua tahu zaman SMP kita pacaran tuh kayak ketemu sama cewek aja gak berani gitu Bang. MTS ya. MTS kan kayak gitu kan, takut tahun guru, malu juga gitu kan. SMA? SMA juga gak pacaran. Karena pola pikir gue dulu tuh kayak untuk apa pacaran, ngabisin waktu, ngabisin duit, uang, ngabisin tenaga juga. Ketika patah hati ya tadi Gen Z Bang. Iya, rapuh. FWB dan Bang waktu SMA. Gak ada status tapi ya itu udah Amerika ya. Amerika dia udah. Kalau sekarang baru mulai mau mencari. Karena gue pas itu kan berpikiran kayak gitu Bang ya. Nah gue ketemu sama senior gue di kampus nih. Cewek nih senior tuh kan. Jadi gue ngomongin hal yang sama ke dia tuh kan. Ngapain ngabisin uang, ngabisin gitu kan. Tapi dia ngasih alasan yang tepat menurut gue Bang. Apa itu? Lu butuh Gun katanya. Karena apa? Karena ketika lu sedang jatuh-jatuhnya, kadang-kadang tuh orang tua pun gak bisa jadi tempat untuk ngobrol katanya. Jadi disitulah butuh sosok orang yang mengerti lo. Oh berarti akhirnya gue paham ternyata gue ini nyari pacar tuh nyari orang yang bisa mengerti gue Bang. Bukan sekedar untuk nafsu gitu kan. Bener gak itu Bang? Tapi kan ya kalau nggak butuh nafsu berarti sahabat aja dong. Iya. Sahabat. Gak perlu pacaran. Circle lo harus sehat juga dong. Iya sih bener. Ya kan ketika lo rapuh kan masih, sahabat Bang. Ketika lo rapuh kan masih ada Lobo yang bisa nasihatin lo. Gak bisa Bang. Gacor bak sana semua dunianya Bang. Ada satu fakta Bang lebih kocak. Gue sama Lobo di hari yang sama. Beda berapa jam nembak satu cewek. Bodoh banget sumpah itu. Cewek yang sama. Cewek yang sama. Yang kita orang sama-sama gak tahu. Sama-sama gak tahu. Ceweknya sama. Jadi kalau gue pikir Bang ya. Kalau sekarang gue pikir-pikir logikanya. Kalau gue gak nembak juga itu. Dia diterima sih Bang. Anjing juga gue. Dia nembak duluan. Iya. Tolak. Ya dia belum jawab. Itu tuh bukan berapa jam Bang. Malah kayak berapa menit doang. Kita orang gak tahu. Nembaknya di WA. BBM. Pulang perpisahan. Ini jadi posisinya dia ini waktu itu habis putus sama kawan kita orang juga. Masuk lah. Kayaknya bisa nih harusnya bisa nih. Harusnya bisa nih. Kayaknya semakin dekat perasaan kita semakin dekat. Lu maju paling awal ya. Iya. Awal gitu. Kayaknya gua nih orang yang paling awal. Nah, terus begitu nembak nggak lama dia ngomong, ini si Gugun juga baru nembak gua. Oh berarti Gugun duluan dong yang nembak. Enggak. Gua duluan. Terus dia nggak ngabarin, terus ya dia Gugun nembak juga, terus dia ngabarin gua, ini Gugun abis nembak gua juga. Oh gitu. Dia juga ngabarin, Lobo juga barusan nembak gua. Masa mau gua terima lu, gua nolak Lobo katanya. Iya, sebenarnya kayaknya harusnya dia mau milih Gugun, cuma mungkin gak enak sama gua. Enggak juga sih kayaknya, dia milih lu gak enak sama dia. Sebenarnya kalau gua feeling gua sih emang dia gak suka sama kalian berdua. ini jawaban yang paling benar ini sih Bang. Kita agak malu. Itu gak enak aja, kalian diadu aja supaya konflik itu, supaya kesannya ada gue tertarik gitu maksud si cewek ini iya. gitu. Kayak oke deh gue rebutan di orang dua. Gitu. Padahal emang sama sekali gak ada kepikiran gitu. Mungkin kalau ada yang masuk yang lebih ganteng kayaknya. Ya mending itu aja lah gitu kan. Kebetulan pilihannya pada hari itu cuma dua ini sih. Terus apa yang kalian pikirin ketika ya udah lu kenapa serapu itu sih sampai harus perpisahan terus nembak cewek gitu maksud gue. Lu ngerasa sendirian banget gitu. Gak ngerti juga gue. Gak ngerti. Itu ya iseng-iseng aja Bang. SMP juga itu posisi. SMP. Iya ceweknya sama lagi. Ceweknya sama. Kalau boleh spill nama gak sih? Boleh. Ya dong. Aman. Malu malu. Baik bro. Ya. Nama satu kata aja, satu kata. S lah ya. S. Belakangnya itu I. satu huruf. S. Santi. S. Bukan. Silvi. Sorry Silvi. Anak Uin juga itu Bang. Sorry. Itu kalau lu masih inget ceritanya kurang lebih gitu sih. Tipis-tipis aja. Tipis ya. Kocak lah istilahnya kan Silvi kan tidak mencintai kalian berdua. Iya. Itu masa lalu lah itu. Itu juga gak kepikiran otak kita orang. Maaf Silvi. Cinta monyet bahasanya gitu. Cinta monyet. Dulu kita masih bego sih. Makanya kita asal-asalan nembak cewek. Iya gue emang
SMP aneh sih bang gue. Nembak-nembak cewek di Facebook gitu-gitu sih gue dulu. Iya, gue suka sama lo, gue suka sama lo, mau gak jadi pacar gue gitu. Nah kalau misalnya ditolak bang, gue ngomongnya dibajak sih. Oh. itu anjing gue kepikirannya. Nah yang bikin gue berhenti itu apa bang? Waktu SMA, gue kan MTS 1 ini Mandua nih banyak nih anak MTS 1. Pas gue masuk Mandua, loh ini kata gue orang-orang yang dulu di MTS 1 yang pernah gue tembakin gitu. Dari situ lah gue kayaknya enggak dah, kayaknya udah enggak lagi gue kayak gitu bang. Itu ya enggak tahu ya, pikiran namanya bocah bang, kayak gue maksud gue apa, tebar jaring aja waktu itu gue tembak-tembak template semua. Karena ini bang pas di MTS 1 kita sekelasnya cowok semua. Benar ya itu. Pas pindah Lobo ke Mandua kan umum, ya cewek cowok gabung gitu. Jadi pas ketemu itu, waduh ini yang gue tembak dulu nih, gue tembak dulu. Jadi yang mana yang mau aja lah ya. Iya waktu SMP tuh, pas SMA bener-bener tobat gue kayak, udahlah cukup lah, nggak malu, malunya terasa. Ternyata jangka panjang gitu. Malunya itu. Iya bang, biar ini bang, biar sekalian gue cari jodoh lah di video ini. Iya. Gak apa-apa, podcast gue juga ada berapa orang yang dapat jodoh di sini. Di sini. Yang 2 orang tadi itu boleh lah bang dikenalin. Siapa namanya bang? Gila, kalian berdua ini cukup lama-lama gak tahu diri juga kalian. Emang agak lain. Penyanyi tadi. Penyanyi bang. Iya, nanti dia tayang namanya Kirana sama Larasati. Seru dong kalau sleep call dinyanyiin. Benar. Tuh kalian ini masih pacaran kayak gitu. Saya bang gak ngerti dia orang, saya baik. Kalau serius gitu lo datang ke rumah ya kan. Tadi kan udah nyapa bapaknya sih bang. Dari gak tahu denger enggak ya. Agak gak sopan tapi ya masih inilah lumayan. Iya. Jadi menurut kalian nih ya, kriteria cowok sukses tuh yang kayak gimana? Yang cowok mapan. Yang paling istilahnya, yang paling basic kayaknya. Ya berkecukupan, sama yang kedua bertanggung jawab sih bang. Iya sih. Bertanggung jawab. Kalau gue itu sih. Itu menurut gue sih. Menurut gue sih berkelebihan bang. Berkelebihan. Kalau cukup ya hanya cukup untuk satu doang menurut gue bro. Ya berkecukupan tuh maksudnya cukup dia beli mobil, cukup beli rumah, mobil, cukup buat jalan-jalan. Apa kalau berkelebihan kan lebih dari cukup berarti kan? Iya. Gimana sih bang? Lebihnya buat apa? Buat sedekah bang. Nah. Konsep pertanyaan gue kan pasangan ya kan? Pasangan bukan. Enggak. Kejauhan. Nah sekarang kalau ada pilihan nih. Berpenghasilan tetap apa tetap berpenghasilan? Tetap berpenghasilan. Tetap berpenghasilan ya. Yes. Karena berpenghasilan tetap ya kayak kita stuck aja gitu. Stuck gak sih? Kalau misalkan 3 juta ya 3 juta. 3 juta aja. Kalau tetap berpenghasilan kan mungkin ada inilah istilahnya step by stepnya gitu. Misalnya sekarang 10.000, besok 10 juta, besok 1.000. Kan dunia berputar Bang ya. Apa yang kalian lakukan ketika kalian di underestimate sama seorang perempuan? Underestimate misalkan, lu gak bakal jadi apa-apa lu gitu. Ya, lu content creator mau jadi apa sih? Nah, apa yang lu pikirkan ketika itu gitu? Lo akan melakukan apa? Ngebuktiin? Kayaknya harus ngebuktiin sih Bang ya. Mau gak mau harus ngebuktiin karena kalau gak ada bukti itu ya jadi omongan ini aja lah. Kayak udah kuping kanan keluar kiri aja sih. Kuping kanan keluar kiri. Kuping kanan keluar kiri itu gimana sih? Kuping kanan keluar kiri. Maksudnya omongannya lo. Iya. Itu gimana, apa yang lo lakukan ketika lo di underestimate? Itu ya, ini kan bukan bullying ya, tapi kayak sebenarnya direndahkan dulu. Iya, lu sama pasangan lu mau jadi apa? Ini bener-bener pasangan lu yang bener-bener punya pandangan kayak gitu. Gue malah seneng gitu kalau gitu Bang, menjadi motivasi kan. Iya. Benar. Jangan-jangan Bang Angga pernah kayak gitu dulu. Sangat lah. Waktu merintis band-band Bang ya. Iya dong. Karena ya namanya kalau di Indonesia kan PNS lah. Boleh spill namanya Bang? Banyak. Spill dong. Satu kata dong. Satu banyak. Masuk kita orang tadi spill gak spill. Kalau gue kan udah nikah bro. Fair dong. Gue kan udah nikah bro. Iya fair dong. Menyesal kamu perem sekarang. Enggak lah. Istilahnya kan kalau kayak gue kan. Tapi enggak lah. Basically ini cuma masalah sudut pandang gitu maksudnya. Ini masalah sudut pandang ketika. Kan yang populer di daerah ini pekerjaan adalah PNS. Benar. Atau pegawai bank mungkin. Atau anggota. Bang, sampai sekarang juga pola pikir orang tua gue sendiri gitu Bang ya. Ya kesuksesannya itu ya itu ketika lu kerja sama negara gitu. Iya gitu. Padahal kan ada hal yang lain gitu pekerjaan itu. Itu gak gue setujuin Bang makanya. Padahal kalau ditarik lagi kesimpulan laki-laki itu kan kodratnya memang harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab gitu kan. Kita gak mungkin lah ngebiarin pasangan kita hidup menderita gitu. Lantung. Gak mungkin kan. Quotes yang paling berharga buat gue adalah berbahagialah dengan caramu. Berbahagialah dengan cara yang benar kan kayak gitu.
Bukan karena orang lain. Iya kan kita tuh punya cara kita sendiri, cara kita masing-masing buat nyenengin pasangan kita loh. Yes. Saat kita jadi pegawai negeri belum tentu juga pasangan gue bahagia kan. Iya benar. Iya benar banget. Ya udah buat tutup podcast nih, harapan kalian buat perkembangan konten kreator di Lampung atau industri kreatif di Lampung. Gue terlalu lebar ya, tapi terserah deh. Ya mudah-mudahan banyak lagi konten-konten kreator yang bermunculan di Lampung gitu. Hits namanya gitu. Masuk YouTube Rewind. Ada gak sih YouTube Rewind ini? Ada kan, ada terus kan. Iya, ada terus. Ada juga beberapa konten kreator Lampung juga masuk di nasional juga ada nasional. Iya banyak kok. Ya pokoknya semakin jaya lah gitu lah. Ntar kayak muncul-muncul kayak Kangen Band, The Potters dulu, Hijau Daun gitu. Amin. Makin banyak lah namanya yang didengar gitu. Jadi Lampung ini gak yang didengar begal gitu kan. Itu ya walaupun udah berkurang kayaknya tapi masih ada lah kayak gitu-gitu. Kayak gitu kan mau gimana. Musisi-musik lagi naik kayaknya lagu-lagu organ tuh boy dibuat untuk sound TikTok. Iya benar. Yang lagu-lagu itu kayaknya gue lagi denger tuh bang. Itu apa tuh? Kaget gue. Nggak meledak kan? Mati ya begitu. Aduh kacau. Iya. Tapi kalian berdua lebih aktif ke TikTok apa Instagram sih? Kalau gue sih mana aja lah ya. Mana aja lah. Yang penting bermedia sosial lah ya. Iya. Terus kalau Hop, harapan lu gimana? Kalau harapan untuk ke dunia Lampung nih terlalu besar kayak gue bang. Ya. Harapan untuk diri sendiri aja. Coba. Bagus. Ya lebih memperbaiki diri, membanggakan orang tua sih bang. Arahannya lebih gitu sih. Belum ada pikiran untuk menafkahi orang sih. Kalau gue mau boleh katanya bang. lu mau cari jodoh. Boleh nyampein ke Gugun bang. Iya, ini ada kata-kata legend dari pelatih sepak bola Arsenal. Arsene Wenger. Kan dia ini kan kayaknya jatuh terus gitu kan. Iya rapuh banget, rapuh banget gue. Ada tuh badannya doang gede tapi rapuh. Kata-katanya Arsene Wenger tuh. Bukan tentang berapa kali kau jatuh namun secepat apa kau bangkit. Luar biasa. Kami dari The Potters sampai jumpa di podcast selanjutnya. By the way anyway, thank you banget ya. Kita terima kasih bang. Iya kami makasih diundang ke podcast terkece. Terbesar di Lampung, terkece. Di Galaksi Bima Sakti. Lebih lebar lagi tuh ya. Lebar banget. Podcast terkece di Wai Halim. Diperkecil lagi dong. Diperkecil lagi. Ya gak apa-apa lah. Kalau bukan kita siapa lagi. Intinya gitu ya pesannya guys ya. Kalau bukan kita siapa lagi. Kita gak bisa menunggu seseorang untuk merubah kita ya kan. Tidak akan berubah nasib sebuah kaum. Kalau soal kaumnya sendiri yang. Tapi gue yakin kalau ketika ada yang mulai itu pasti ada aja yang bermuncul-munculan. Karena itu yang gue harapkan. Sebenarnya gitu. Kalau kayak misalkan ketika lo tadi pengen bikin podcast, gue bilang yang lo bilang tadi gue dukung banget. Dan gue bersedia untuk lo jadi narasumber lo gitu. Atau kita kolaborasi, lo juga gitu tuh. Lo bikin konten game yang kita ada challenge nyanyi atau sambil main game tapi sambil makan gorengan, itu konsentrasinya gimana tuh misalnya gitu. Ada agak minyakan HP. Agak minyakan, nyalain stick gitu kan. Nah itu aja, ada gimmick-gimmick selalu yang kita tampilin gitu. Dan gue bersedia banget buat bergabung di situ ya kan. Siap. Ya kan, kita cover lagu gak sih ini bang? Cover lagu. Jangan ala-ala jadi penyanyi deh. Iya, ya kan? gak apa-apa. Rhyme action. Nah, kalian bisa nge-rap gak sih? Dikit. Aman bang. Aman lah gue pokoknya. Masalah-masalah rap kan, aman. Iya Firman. Ini kan Firman X Factor nih geng. Ya ini jebolan X Factor 2022. Dia bikin konten namanya Rhyme Action. Rhyme Action. Boleh ikut bang. Gue kayaknya rapper banget anaknya. Ya jadi dia bikin ada produser beatmaker namanya. Bikin musik. Terus abis itu kalian tuh boleh ngoceh apa aja di situ. Tapi ntar jadi beat itu ya. Jadi beat. Assalamualaikum nyonya. Ya gitu. Tentang kalian mau ngangkat keresahan tentang apa? Misalkan circle pertemanan. Ya udah lu ngata-ngatain temen lu, ngedistract temen lu. Emang gila lu. Lu ngerebut pacar lu. Langsung diolah aja nih Bang Firman. Iya langsung diolah. Nanti kita ke studio sebelah aja ntar ya. Langsung tiba-tiba spontan. Spontan. Oke Gugun dan Lobo, thank you. Give applause untuk mereka berdua geng.